Yang lain ada yang masih ingat? DIR, bahas Dear Floor Time kan? DIR apa? Karena dia ada masing-masing bagiannya soalnya. Ini kenapa ini sih? Kenapa di chat sih? Emang saya nggak izinin kalian unmute ya? Oke, ya udah deh langsung ya biar nggak wasting time juga. Kalau bicara tentang di era Floor Time ini, mereka dua tokohnya, Greenspan kita kenalnya, dan ibu inilah ya. Tapi langsung to the point aja, intinya kalau di ARF Floor Time ini memang banyak menikmati waktu, banyak membina hubungan dengan anak, saling terkait lah satu sama lain. Jadi kalau yang kemarin sempat join pas lagi saya sharing tentang teraplay, dia ini mirip-mirip. Cuma bedanya nanti posisinya teraplay itu di bagian relationship-nya dari DIR gitu. Oh, oke. Langsung masuk aja. Um, untuk floor time sendiri, siapa yang bisa pakai? Nah, yang bisa pakai pastinya OT udah pasti bisa, psikolog bisa, fisioterapi bisa, TW bisa. Yang penting apa namanya sesuai kebutuhan profesi aja sih. Misalnya aku pakai floor time buat tujuannya apa nih gitu. Ada juga visio pakai floor time pada akhirnya nanti untuk program penguatan ototnya dia gitu. Jadi untuk membina kelekatan satu sama lain, terkoneksi terhubung yaitu dia memulai dengan floor time. Yang penting anaknya enjoy dulu dengan terapisnya, merasa terikat terkoneksi. Nah, itu ada nanti di FEDC kita bahasnya. Setelah anak itu enjoy, merasa percaya dengan terapisnya, nah baru deh intervensi kita bisa dimulai mau ngapain gitu. Terus, nah yang pasti floor time di sini ceria, harus ceria, hormat, gembira, dan menarik hati. Dan memang floor time ini memposisikan kita ini sebagai primadonanya anak gitu. Anak akan tertarik sama kita gimana pun caranya. Nah, itu memang PR tersendiri buat kita gimana nih agar selalu menarik di hadapan anak. Gitu. Yang pasti kita harus bangun pondasi, motivasi internal anak gitu, yang pada akhirnya nanti terapis ini jadi pusat perhatian gitu. Nah, terus juga di sini ada tertulis menggunakan kekuatan relationship dan hubungan antar manusia untuk mempromosikan engagement, komunikasi, perilaku positif, dan proses berpikir. Berarti intinya itu ya, kita ini jadi primadonanya anak, di mana pada akhirnya anak ini termotivasi, akhirnya terbangun deh pondasinya, entah pondasi hubungannya atau pondasi skill-skill yang nantinya kan anak itu lalui dan Oke, short time ini cocok buat siapa? Bisa untuk siapa aja, masyarakat, keluarga, individu dengan tipikal yang beresiko, yang memiliki gangguan perkembangan, sebenarnya semua orang gitu. Bahkan setelah aku pelajari kemarin di sesinya Tante Dewi kemarin di DIR 101, oh ternyata menstimulasi anak, one day mungkin kita punya anak, kita juga bisa sih pakai floor time gitu untuk membangun koneksinya aja. Nanti ya pelan-pelan anak kita butuh apa, harus melalui perkembangan apa ya bisa kita masukkan juga gitu. Jadi di IR floor time ini bukan yang metode banget untuk treatment dengan case khusus, tapi bisa untuk semuanya gitu. Nah, ingat di DIR ini D-nya itu ada developmental,
I-nya individual differences, dan R-nya adalah relationship. Dan pakai for time untuk aplikasiinnya gitu ya. Pasti ada yang namanya mikro momen-momen kecil, membalas senyuman, gimana terapis mengkerutkan mata untuk senyum gitu, mikro-mikro momen-momen kecil yang sebenarnya kadang-kadang suka nggak terlalu ternotis, itu ada gitu di situ. Hubungan berdasarkan afek itu juga penting. Terus afek itu kayak apa namanya? Afek itu kayak apa? Memainkan ekspresi gitu loh. Paham kan? Paham nggak kira-kira? Yang afeknya aja. Paham nggak? Kalau Enggak. maksudnya menyesuaikan ekspresi, paham sih. Nah, itu afek di situ sih mainingnya. Oh. Gitu. Ya udah nanti gini aja, kalau memang ada yang kurang oke, kurang bisa dimengerti ya kan ada sesi diskusi toh gitu. Nah, nih loh afek. Gimana ekspresi muka, tone suara. Hai, apa kabar? Nah, itu tuh tone of voice, facial expression juga. Gimana nih cara kita senyumnya nggak boleh senyum bohong-bohong kan gitu loh. Mereka sepeka itu gitu. Gimana movementnya maksudnya gimana cara kita bergerak, berpindah, gubrak-gubrak, maksudnya gerasak gerusuk atau memang pelan-pelan ngajaknya gitu. Eye contact juga, gesturnya, terus gestur kita gitu. Posturnya gimana kita nyambut anak itu, pas nggak dengan momennya gitu. Apakah saat nyambut anak gesturnya kita berdiri tegak padahal anaknya pendek, kan nggak bisa gitu. Yang pasti kan kita harus nunduk merendahkan badan kita sejajar, setidaknya hampir sejajar lah antara tinggi kita dengan tinggi anak gitu. Dan afek ini dasar seluruh komunikasi, salah satu kunci utama dalam penggunaan metode ini ya guys. Jadi satu mental ini Flarten bisa gagal total gitu ya. Maksudnya bisa yang tadinya anak udah aku sangat enjoy dengan Tante Zahra, tiba-tiba bubar, itu juga bisa terjadi gitu. Kalau tiba-tiba ada satu aja ekspresi yang beda tapi drastis gitu. Oke, tadi udah disampaikan juga ya di IR itu apa, developmental, I-nya individual differences, R-nya adalah relationship. Nah, FEDC yang pernah kita pelajari, functional, emotional, developmental capacities, itu nanti ada beberapa tingkatan gitu sampai FEDC 9. Dan masing-masing FEDC ini seharusnya berkembang pada usia berapa itu akan dibahas, dan kebetulan ada tabelnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan usianya berapa, FEDC-nya di mana, itu tidak menutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan gitu. Ya sama seperti pasien-pasien kita aja gitu. Umurnya 4 tahun, tapi perilakunya, perkembangannya ternyata seperti anak umur 2 tahun, ya kurang lebih seperti itulah FEDC ya. Gitu. Tapi nggak sejomplang itu gitu. Bisa aja agak turun, tapi tiba-tiba bisa kembali naik. Gitu. Dan jangan kaget kalau memang kalian pakai konsep di IR, ini nggak bisa ketebak sesinya, lama gitu ya. Jadi untuk, sorry itu saya orang tua yang nggak sabaran, memang jujur nggak cocok pakai for time. Itu harus aku notice ya. Untuk orang tua yang nggak sabaran, ini tante kok anaknya begini-gini doang, kok mainnya cuma bubble doang, kapan ngomongin tegas-tegasnya gitu. Jujur nggak cocok gitu.
jujur nggak cocok. Terus apakah berarti nggak cocok jadi nggak dipakai? Ya nggak bisa juga gitu. Ya tetap kita berusaha cari jalan tengah untuk hal itu. Gitu. Tapi sejauh ini kalau aku aplikasiin konsep Dear Floor Time, alhamdulillah orang tuanya tuh semuanya legowo, nggak ada yang udah ditegasin aja tante, ini kok lama banget ya tante. Alhamdulillah nggak ada gitu, dan orang tuanya oh ya udah nggak apa-apa tante Zara gitu. Yang penting anaknya mau ngikutin, terus juga apa namanya bisa dan ada inilah perkembangan walaupun tipis-tipis berkembang apa tipis-tipis banget, dikit-dikit banget, atau udah berkembang nih agak bagus tiba-tiba anjlok lagi gitu. Untung sih orang tuanya semuanya pada menerima dan legowo ya gitu, karena memang didukung oleh kondisi anaknya seperti itu gitu. Terus individual differences itu ya pastinya tiap orang beda-beda gitu, cara mainnya, cara interaksi, cara PDKT-nya itu pasti beda gitu. Bukan berarti cara PDKT satu anak ke satu anak lain itu beda gitu. Karena gini, selama aku pakai floor time untuk 3 anak ini, ada yang senengnya itu tangannya aku elus-elus. Begitu tangannya aku elus-elus sambil gambar-gambar, gambar ala-ala gitu loh di tangannya dia, tapi pakai jari kita gitu. Dia menikmati momen itu gitu. Setelah itu baru udah merasa connect, baru pelan-pelan ajak main ke tempat yang lain gitu. Jadi kooperatif gitu. Ada juga yang pakai cara lain kayak apa namanya ya udah ngikutin aja anak maunya apa gitu. Terus apa ya? Terus bentar nih. Ini kayaknya satu pasien yang kedua ini pasien yang ada juga sebetulnya. Yang kecil itu loh, Nat. Yang kecil Nah, yang bintangnya mana? satu kelas sendiri. Ah, lo tau lah. Yang kecil satu kelas sendiri. Kasihan aku. Nih, Hah? Net. Ah, ya Net? udahlah. Hari Minggu. Nathan. Nah, waktu Oh, oh, handle Nathan itu gue pakai floor time. mantan. Nah, iya, Ah, ini iya, kan iya. pakai Nathan, bukan Nathan. Waktu handle Nathan itu, gue pakai floor time, Nat, jujur gitu. eh Ya walaupun tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur gitu. Pada akhirnya sih saat anak itu udah engage sama gue ya sih, gue akhirnya nggak pakai floor time pure gitu. Gue pakai prinsip kepatuhan sih pada akhirnya. Ada juga yang itu yang si Nathan itu umurnya sekarang on the way 3 tahun guys. Terus kalau yang sebelumnya yang gue elus-elus itu umurnya mirip-mirip kayak Nathan, on the way 3 tahun juga, tapi kan cara deketinnya beda. Ada juga yang umurnya 5 tahun gitu. Tapi sekarang udah nggak sama gue, tapi yang geser lah ke terapis lain. Itu prinsipnya prinsip Lorcan juga gitu. Karena ya anak ini kurang pede, jadi pendekatannya eh, nggak cuma kalau dua pasien lain dua pasien sebelumnya itu kan yang satu dielus-elus, yang satu ngasih kesempatan gimana caranya, gimana apa yang mau kamu cari tahu, aku kasih tahu gitu kan. Nah, yang terakhir nih yang udah agak gede ini nih, penuh dengan pujian dan kata-kata. Hai cantik, ayo cantik sini yuk sama tante gitu kan. Wah, yang mau penuh dengan afirmasi, kalimat-kalimat afirmasi gitu. Jadi pada akhirnya penggunaan floor time ini ya harus kita lihat juga individual differences itu seperti apa, gimana cara ngadepin individu ya sama kayak love language kita gitu, kalian apa, saya apa, itu pasti beda lah gitu. Gitu. Dan satu lagi kalau udah menerapkan di D dan I, pasti sudah dapat yang namanya relationship. Itu yang insight tambahan yang menurutku berbeda dari kelas Dear Floor Time saat kuliah. Gitu ya. Nggak usah, sama aja. Nah, 1 sampai dengan 6 ini adalah FEDC, tapi lebih enaknya kalau kita lihat yang ini, gitu ya, sama aja. Yang paling bawah itu
Ini Ini suara aku yang Zahra hilang jelek. waktu Oh, dong. Zara yang nggak ada. Aku pikir wifi Oh, aku. itu mulai muncul di usia 0 sampai dengan Zahra, Zahra, tadi suara apa? hilang. Ya Tolong udah, ulangi dari FEDC 1. oke. Di sini ada self-regulation, engagement, purposeful communication, sampai dengan reflective thinking. Ini bicara tentang FEDC. Nah, yang pertama, FEDC yang pertama, self-regulation itu pasti muncul, harusnya ya, muncul di usia 0 bulan, di mana dia, apa namanya, mulai tertarik gitu ya, mulai tertarik, terus kalau sudah tertarik, bina komunikasinya gimana itu, coba masuk ke anak itu. Nah, mulailah kita naikin ke engagement. Engagement mulai terkoneksi lah, terus abis itu banyak kontak mata gitu. Terus yang ketiga, purposeful communication harusnya dia muncul di usia 6 bulan, gitu ya. Kalau, sebentar, ini saya sambil nyontek sebetulnya, guys. Nah, kalau di FEDC 3, FEDC 3 itu kan dia ngomongin purposeful communication. Gitu, cuma kayak contohnya ya, Mama tolong tolong apa ya nggak tahu gitu karena cuma tujuannya minta tolong. Nah, terus ya lah, kalau ini sebenarnya lebih ke PW juga ya, tapi semua bisa pakai lah. Nah, naik ke FEDC 4, pelan-pelan kita naikin. Dia harus naik ke complex gestural communication. Udah mulai tuh kalimatnya lebih panjang, lebih kompleks gitu ya. Di sini belajar berinteraksi untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dan mengembangkan kesadaran jati diri. Ini di FEDC 4 gitu. Ada sense-nya untuk problem solving. Mama tolong ambil apa gitu. Misalnya contohnya Mama tolong ambil mobil-mobilan gitu. Oh, karena melihat mobil-mobilannya itu di atas, jadi minta tolong, ya problem solvingnya adalah minta tolong, tapi minta tolongnya sudah lebih kompleks. Aku maunya minta tolong diambilin yang itu, yaitu mobil-mobilan gitu. Nah, terus lanjut ke, oh ya, ngomongin FEDC 4, ada juga nih, dia mulai negosiasi, terus apa namanya, menunjukkan bertambahnya variasi emosi saat apa namanya saat dia bisa dapetin apa yang dia inginkan gitu. Terus juga meniru apa yang diperkenalkan oleh caregiver atau orang lain di sekitar dia. Nah, terus ada juga yang namanya lanjut ke FEDC 5. Itu dia symbolic play and communication. Dia di sini mulai menggunakan pretend play sebagai simbolisasi dari kejadian nyata atau khayalan. Nah, terus kemampuan ini muncul nih fleksibilitas dalam penalaran, terus juga berpikir, memecahkan masalah. Dari tahap awal FEDC 5 berarti ada di symbolic play sampai dengan tahapan berikutnya sampai ke logical thinking. Oh. Nah, harapannya di FEDC 5 bisa ngapain gitu? Memahami ekspresi wajah dan isyarat afektif lainnya untuk berbagai kisaran emosi yang luas. Contohnya seperti kecewa, aduh, iri, itu juga bisa. Mulai terlibat dalam pengalaman orang lain dan merespon dengan tepat pada perasaan-perasaan orang lain gitu. Oh, dia nangis karena dia jatuh gitu. Dia tahu. Terus meningkatkan emosi dan dorongan ke tahap ide, terlibat dalam pembicaraan untuk menjelaskan apa yang ia pikirkan, bawel lah ya, mulai bawel dan mulai mengungkapkan yang dia rasakan dan dia inginkan.
FYI Nat, Nathan Fausto ini sudah masuk di FEDC 5 gitu. Udah banyak request mau ini mau itu gitu, nunjukin empatinya. Nathan aja yang buka gitu. Padahal belum apa-apa tuh, baru berdoa itu udah begitu. Kenapa gue cuma ngasih tahu ke Nathan? Karena yang pasien seumuran anak ini masih di FEDC 1, yang satunya gitu. Terus yang satu lagi kan udah mental dari aku. Jadi ya ya udah gitu, yang masih kepantau FEDC-nya cuma si anak satu ini nih, yang pasienku sama Nada, ex-pasien Nada sih sebenarnya gitu. Dan mulai menunjukkan rasa humor. Nah, kalau ada yang lucu dia ketawa, terus kalau aku bercanda dia ada responnya gitu. Terus free and play pasti masih main. Nggak jarang juga aku nanyain hari ini mau belajar apa gitu. Jadi biar dia mengekspresikan mau ini, mau ini, mau ini. Gitu. Jadi ya kalau dari sisi PW kan berarti dia sudah bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan walaupun masih copy paste. Nah, kalau di kalau di floor time berarti dia sudah masuk di FEDC 5 gitu. Terus FEDC 5 itu berarti di on the way 3 tahun ya. Kebetulan anaknya dikit lagi 3 tahun, jadi kalau sesuai FEDC ini berarti memang dia sesuai track record. Nah, ngomongin soal pretend play, kenapa penting? Ya, karena dia ini untuk memperluas pengalaman dan pemahaman. Pretend play ini kan mainnya kadang-kadang nggak ketebak alurnya, abstrak, yang tiba-tiba apa namanya, balok kayu jadi telepon, ditanya mau telepon siapa, bilangnya telepon papa. Nah, atau tiba-tiba balok kayu ceritanya nyisir, diusap-usap ke rambut, itu bisa gitu ya. Kenapa pretend play ini penting? Untuk mendukung anak berpikir abstrak gitu, yang nantinya memang pastinya mendukung untuk academic learning gitu. Oke, kita kalau ya kita masuk ke FEDC yang ke-6 ya. Ada namanya logical thinking, dia mulai membangun jembatan di antara ide-ide emosional. Jadi biasanya nih FEDC 6 ini, kalau teman-teman pernah memperhatikan, ada terapis yang suka bilang, hari ini mau ngapain, coba dong bikin ide mainnya. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung itu ada di FEDC 6, di mana anak-anak itu harus mikir, oke, tugas aku mau bikin mainan apa, misalnya masukin donat, mungkin masukin donat pakai pipa. Oke, masukin donat pakai pipa, terus untuk nyambungin keduanya ini dari alur dari ngambil donat sampai dia bisa masukin ke tempatnya dengan pipa, mau diisi apa lagi gitu. Nah, biasanya tuh eh, ya bukan biasanya tuh, ya itu mulai tuh masuk ke FEDC 6 atau disuruh bikin rintangan sendiri dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari kemana-mana, mana-mana. Nah, itu dia udah masuk di FEDC 6. Dan di sini kemampuan berpikir logis mendukung timbulnya keterampilan baru seperti berdebat, matematik, dan membuat penalaran ilmiah. Penalaran ya sebenarnya sesimpel eh, dari satu tempat ke tempat yang lain melalui papan titian kan berarti nyambung nih. Gitu. Nalar nih, oh bisa pindah karena ada papan titiannya, sesimpel itu sih kalau di ruang SI ya. Tapi kalau jangka panjangnya sih kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi mungkin yang agak problem sama MTK, apakah FEDC 6-nya belum jalan? Ya nggak tahu juga gitu. Bisa jadi ya memang ada hal lain gitu. Ya lebih ke minat kalian dan ini ya, ketertarikan kalian. Oh.
Oke, lanjut. Ini langsung bahas 6 FEDC. Gila juga gue. Nah, di FEDC 6 ini diharapkan anak bisa memberikan pendapat dan alasan atas perasaan dan tindakan mereka. Gitu ya. Kalau nggak bisa kasih pilihan. Gitu. Terus dia bisa bertanya dan menjawab pertanyaan 5W1H, ya udah pada tahu lah ya 5W1H apaan gitu. Terus mulai nih anak-anak yang posisinya di FEDC 6, FEDC 6 logical thinking, dia mulai di umur 4 tahun. Tadi ngapain sih? Oke, memberikan pendapat, alasan udah. Terus habis itu pakai logika juga bisa. Terus berdebat, negosiasi, dan menyatakan pilihan-pilihan. Misalnya dia kurang suka, gimana kalau yang ini? Yang ini aja dong, Bu. Yang ini aja dong, Tante. Atau kita ganti deh, begini aja. Nah, itu ada tuh mulai tuh di FEDC 6. Nah, terus ngomongin lagi soal pretend play yang di FEDC 6, dia mulai lebih ke logis dan emosional. Terus biasanya lebih kompleks, ada bumbu-bumbu dramanya gitu. Terus kisaran tema emosi lebih kayak meliputi konflik karena nggak suka, mungkin frustasi, nggak bisa jadinya nangis. Nah, itu tuh. Atau udah nangis terus ngungkapin, oh nggak bisa, Bu. Ya, itulah. Mulailah di situ. Terus di yang lebih tinggi 789 berarti multiple perspective thinking, gray area thinking, sama reflective thinking. Nah, kalau multiple perspective thinking itu dia mulai di 5 tahun. Terus dia ini di FEDC 7 paham, harusnya ya, anak ini paham ada beberapa faktor dalam timbulnya suatu peristiwa. Jadi berpikir apa yang melatar belakangi suatu peristiwa, kenapa dia bisa jatuh, oh karena nggak hati-hati, oh karena mungkin kepleset, atau oh karena nempatin kakinya kurang benar. Gitu. Gitu. Bentar agak pelan-pelan karena di dekat rumah ada pengumuman innalillahi soalnya. Oke, oke lanjut aja, ternyata gue nggak kenal. Oke, masuk di FEDC 8, gray area thinking, antara salah dan benar. Gitu, nggak semua baik dan nggak semua buruk. Oh, berbohong itu buruk, tapi nggak selamanya buruk, gitu. Paham lah ya kalian, kayak apakah berbohong itu salah? Iya, salah. Tapi kenapa harus berbohong? Oh, berbohong karena kalau kita sampaikan akan sangat menyakitkan gitu. Jadi kalimatnya mungkin diolah lagi. Jadi dibilang bohong iya, tapi ada di posisi gray area thinking gitu. Terus reflective thinking itu dia mulai membandingkan pengalaman sehari-hari dengan standar internal dirinya. Dia mulai di usia 9 tahun. Jadi ini udah mulai gede-gede nih. Gitu. Oh, aku kemarin apa namanya? Oh, harusnya ulangan ini nilainya 100, tapi aku dapetnya 70, berarti dia membandingkan tuh gitu. Bisa juga ya faktor eksternalnya karena punya temen lah gitu yang membandingkan dia sama posisi temannya. Ini sama aja. Nah, oke, bedanya FEDC 1 sampai dengan 4 itu apa? Real, nyata. FEDC 4 sampai dengan 6 mulai agak abstrak gitu.
Oke, bicara tentang individual differences, udah di-spill juga tadi, gimana sensorinya, gimana proses bahasanya, faktor lingkungannya, gimana orang tuanya, tetangganya, terapisnya, gitu. Gimana kondisi kesehatannya, nah faktor genetika atau kondisi fisiknya, gitu. Jadi kita harus melihat juga ya, gitu. Misalnya amit-amit ada pasien perilakunya, ya ngomongin perilaku udah tinggi, pas ada pasien kelakuannya dikit-dikit tantrum segala macam, kita lihat ada apa nih gitu. Oh, yang standar ya di antara kita seringnya apa-apa pasti dapet gitu, nggak perlu usaha. Nah itu kan kita lihat juga tuh. Atau kelakuannya, aku pernah punya pasien kalau kesel dikit ngomongnya bukannya tapi anjing loh gitu. Ada tuh, itu dulu pasien di rumah sakit. Dia takut sama permainan yang berkaitan vestibular, langsung tuh, anjing loh, gitu, itu pasti. Nah, itu kan berarti ada apa nih, gitu, individual differences-nya ada apa nih, karena menurutku untuk anak yang seenteng itu ngomong anjing loh, gitu, wah tempat tinggalnya di mana, atau oh mungkin tetangga kanan kirinya maaf segampang itu mengucapkannya. Terus sorry to say rumahnya pemukiman padat penduduk yang orang sebelah ngerumpi pasti kedengeran dari dinding kamar. Nah, itu biasanya ada di apa namanya? Kalau aku lihat-lihat ya, faktor kepadatan penduduk, besar rumah, lokasi rumah itu juga cukup mempengaruhi banget gitu. Gampang deh, aku punya 3 pasien, tiga-tiganya tinggal di apartemen, jarang punya teman untuk main sore-sore, jadi otomatis mainnya kalau nggak di sekolah ya sama orang tuanya gitu. Jadi untuk memulai bersosialisasi itu agak susah gitu. Beda sama yang memang kanan kirinya itu ada tetangga gitu ya, ekonomi menengah lah. Yang kalau ngeliat temen, hey, hey, hai gitu, pasti ngajak gitu. Tuh guys, jadi sebegitu pengaruhnya lingkungan terhadap anak itu ya. Kayaknya ngomongin sensory system udah pada hatam lah ya, SI lagi ini mah. Nah, untuk sesi floor time, harusnya 20 menit, ini standar dari internasional ya. 6-8 kali sesi per hari, 6-8 kali sesi, per harinya 20 menit, harus ada ruangan khusus, minimalkan gangguan. Jadi biar anak ini tetap terkoneksi dengan terapisnya, tidak teralihkan dari orang lain, tidak teralihkan dengan orang lain, dan floor time bisa dimanapun dan kapanpun. Gitu ya. Nah, ini tadi kayaknya udah diobrolin, dia ini pastinya mendorong munculnya atensi dan keakraban, terus adanya komunikasi dua arah, sesimpel nunjuk karena minta, nah habis itu direspon dengan oh dapat, itu kan berarti komunikasi gitu kan, walaupun belum keluar suaranya. Gitu. Nah, prinsip floor time, action sesuaikan dengan afek anak. Kalau yang tadi, anaknya suka kalau dielus-elus, ya coba dielus-elus. Nanti begitu udah sefrekuensi bahasa kita mungkin ya, baru kita mulai masuk ini kegiatan-kegiatan. Kita mau ngapain dengan anak itu. Gitu. Follow the child lead, ikuti motivasi anaknya ya, tapi bukan berarti kita dikendalikan ya. Oke, kita masuk ke anaknya, tapi ya pelan-pelan ya kita tarik dalam hal ini adalah kita naikkan motivasinya. Tuh. Terus mengembangkan, memberikan tantangan yang sesuai di posisi FEDC anak itu gitu.
Kalau tadi bicara soal FEDC, ada yang munculnya di 4 tahun segala macam, itu kalau normalnya gitu. Tapi ada juga yang FEDC 1 tapi umurnya berapa gitu, bukan 0 bulan, dia baru muncul FEDC 1 ternyata di umur 2 tahun. Nah gitu, jadi kembali lagi, kita kan client center, dan ini memang sama sih dengan prinsip OT yang client center. Oke, sip. Oke, kalau dari saya cukup untuk hari ini. Ada yang perlu dilurusin atau ada yang masih kurang dimengerti untuk hari ini? Nanya dong, Bu. Oke. Ini siapa yang angkat tangan duluan? Aku. Aku dong. Berantem lah Keburu aku kalian tuh. lupa. Keburu aku lupa. Oh, Nada. Oke, silakan. Aku mau nanya. Tapi maaf ya kalau mungkin ini tadi ada dibahas, tapi mungkin aku nggak kelewat. Kamu pernah nggak make metode ini full satu sesi? Itu. Terus kalau pernah, biasanya dengan kriteria pasien yang kayak gimana gitu ya secara garis besar. Dan juga kan tadi tuh prinsipnya itu satu sesi tuh 20 menit ya. Sedangkan kita kan terapi kurang lebih 45 menit. Nah, kira-kira gimana nih? Gitu. Itu dulu deh, sisanya aku masih lupa. Oke, berarti masukan dari saya lain kali dicatat ya, kalau ada yang mau ditanyain. Oke, Aku pernah catat. pakai Tetap belum kecatat udah hilang gitu. Tadi, maaf ya. oke. Aduh, atensinya diperbaiki lagi ya, tolong. Oke, apakah pernah pakai floor time selama satu sesi? Pernah, untuk pasien kita berdua ya, terutama di bulan-bulan pertama, di mana anak itu masih nangis dan belum connect sama kita. Gitu. Kalau dibilang sesi floor time itu 20 menit, wah tidak guys, saya pakai prinsip floor time itu selama 45 menit lebih gitu ya. Ditambah waktu itu pasien kita ini orang tuanya kan tidak banyak berkomentar ya, karena yang nganter sang papa gitu kan. Jadi, oh oke tante, saya tanda tangan, makasih tante gitu kan. Ya sudah, jadi saya bablasin 50 menit floor time. Lo mau apa gue kasih. Yang penting kita connect dulu kan. Ya nyari connect-nya sama anak ini. Anak ini main ke terowongan, ciluk, mbak. Nah itu kan berusaha connect tuh. Sampai akhirnya anak ini bisa senyum-senyum kalau aku lewat, yang tadinya aku lewat aja udah, nah itu sudah pasti. Sekarang begitu aku lewat, dia senyum-senyum, bahkan kalau nggak sengaja kotak mata, dia kayak ngajakin main kayak, hmm? Hmm? Padahal itu masih dipangku sama maminya, sampai maminya kayak, ya anak ngapain sih gitu kan. Oh ala itu apa namanya, ngeliat Tante Zahra, nah gitu. Sampai seperti itu. Terus tadi pakai floor time ini untuk gimana? Sejauh ini untuk anak-anak yang masih adaptasi sama anak-anak yang agak-agak perilakunya, kelakuannya Candice ya. Jadi sorry kita akan menyebut banyak nama anak di sini. Candice pernah aku pakai floor time, tapi untuk prinsip individual differences dan FEDC-nya aja. Jadi di IR-nya aja. Jadi untuk kita membangun koneksi antara aku sama Candice, cuma pakai prinsipnya gitu. Ya kan aku sama dia sesinya sesi tabletop gitu. Jadi agak-agak susah ya, Wak. Tapi ya udahlah ya. Tapi alhamdulillah berhasil gitu. Dan jadi sangat nice. Gitu ya. Anda minta apa, asalkan ikuti aturannya, saya kasih. Gitu. Dan tidak ada nangis sama sekali saat itu. Tapi kalau ganti prinsip dikit aja, udah beda lagi ceritanya. Terus itu yang 50 menit, yang anak yang laki-laki udah, terus tadi pasien kita Candice udah, terus ada juga aku pernah pakai prinsip floor time selama kurang lebih 5 bulan.
5 bulan dikali satu sesi kita 45 menit lebih gitu ya. Ya kamu pikir aja tuh anak ketemu sama aku seminggu sekali, 4 dikali 5 bulan 20 kali pertemuan. 20 kali pertemuan dikali 45 menit berarti 900 menit sesi floor time gitulah total ya. Itu apakah ada kemajuan yang harus aku puji-puji ini anaknya? Ada, tapi dikit banget, minimal sekarang kalau aku ajak yuk berdiri yuk langsung berdiri dulu, yuk berdiri, ih boro-boro agak diseret dikit baru berdiri gitu loh. Jadi prosesnya agak lama ya. Jadi untuk orang-orang yang kurang bersabar harus saya katakan ini susah. Oke. Ada lagi pertanyaan yang belum kejawab dari Nada? Sejauh ini udah, tapi karena kamu ngomong itu aku jadi ingat. Apa yang bikin kamu tahan pakai metode ini? Kondisi anaknya, Nak. Enggak, Kondisi anaknya gitu ya. gitu. Berarti cuman pas adaptasi doang, pas adaptasinya udah oke, mulai kamu mix gitu sama metode lain. Oh iya. Iyalah, Oh. mulai aku mix gitu. Mulai Oh, aku berarti mix setelah kamu cuman sejauh ini cuma pakai metode ini untuk anak-anak yang masih adaptasi ya? sejauh ini ya Oh, gitu. oke. Oke, sudah sejauh ini udah, Ya. ntar kalau ingat aku angkat tangan lagi. Thank Oke, you. sip. You're welcome. Jihan, silakan. Boleh sambil di-share ulang PPT yang ada durasi floor time. Okay, wait. Nih, buat yang belum tahu, Tante Dewi sebelumnya di anakku, guys. 13 tahun dia. Ini kan PPT ada di kelas kita, guys. Tinggal itu aja. Ya, betul. Nah, nih. Oh, wait. Nah, ini. Mau ini sih, make sure yang Mm-mm. sesi ini. Ini tuh, Mm-mm. tadi tuh aku nangkepnya 6 sampai 8 kali sesi. Per harinya 20 menit. Mm-mm. Nah, maksudnya tuh, ya udah berarti sesinya kayak maksimal 8 terus per hari 20 menit atau per hari itu 6 sampai 8 sesi. Tapi per sesinya 20 menit. Sekarang gini, kalau 6 Ngerti? sampai 8 kali sesi seharinya, terus masing-masing 20 menit, pertanyaannya kapan emaknya beres-beres dan mandi gitu. Enggak lah, 6 sampai 8 kali sesi itu per bulan, guys. Misalnya nih, aku pakai floor time, misalnya aku pakai floor time untuk anak aku gitu. 6 sampai 8 kali sesi masing-masing 20 menit. Kapan aku mandi sama pakai skincare-ku gitu ya? Enggak lah gitu. Ini sebulan. Tapi pernah ada satu dokter anak namanya dokter Dian. Ada satu dokter anak, dokter Dian, salah satu peserta floor time. Beliau ini nanya, kira-kira kalau pakai floor time ini bisa selesainya dalam berapa lama? Sebagai OT saya tahu jawabannya. Nggak bisa ditebak, ya kan? Ya betul jawabannya. Intinya memang tidak bisa tertebak, Bu. Gitu. Jadi ya sebetulnya metode ini cukup oke, tapi untuk regulasi peraturan yang suka berubah-ubah ini agak-agak butuh penyesuaian ya, say. Oh. Terus apalagi Jihan? Udah, gitu aja. Oke. Thank you, Za. Oke, bisa di stop share ya. Bisa. Oke, ada lagi yang mau speak up? Oke, silakan Liv. Ya, mau nanya ini sebenarnya kan
Ini kan kita udah pelajarin di kuliah kan, cuman waktu itu nggak terlalu matiin. Gue sendiri banyaknya tuh diskusi floor time tuh biasa sama Yobel, cuman itu pun kadang nggak terlalu detail gitu loh. Nah, jadi kadang ada beberapa pasien yang gue perhatiin tuh emang perlu nih, emang karena adaptasinya masih kurang bagus kan. Nah, gue mau tanyain, apa ya tadi ya? Nah, adaptasi kan, misalkan tadi tuh di awal tuh kita pakai floor time dulu kan. Nah, sedangkan dia nih cukup urgent gitu loh kasusnya, meskipun adaptasinya jelek, tapi misalnya uh, mau ngejar ketertinggalan milestone gitu. Nah, itu sebenarnya idealnya tuh gimana sih gitu? Karena kan emang kalau emang adaptasinya jelek kan si anak ini pasti nggak ini kan, apa ya, maksudnya Iya, kita nggak connect sama tegasin kita. pun kita tegasin pun nggak akan mau, nggak akan bisa gitu loh. Buat misalnya latihan agak keras nih buat ngejar maksudnya buat lompat atau buat manjat kayak gitu. Terus juga eh ya itu sih maksudnya kayak gimana cara idealnya tuh gimana gitu buat mengaplikasikan combine gitu loh antara si flow time ini sama misalnya si kayak developmental tadi atau SI gitu misalnya. Oke, misalnya, oke, siapa misalnya kamu punya kasus yang urgent tapi belum connect lah ya sama dia. Yang pertama untuk floor time ini harus all out ya guys. Jadi kalau yang susah berekspresi ini akan susah karena ada salah satu peserta, bukan salah satu, satu-satunya peserta laki-laki, terus kayak ngerasa ini harus banget kita berekspresi seperti ini. Ya iya, gitu ya. Gimana combine-nya? Dilihat lagi ya lift pasiennya gitu. Yang pertama pasti banget gini deh, sesimpel kamu datang ke sebuah klinik untuk konsultasi, kalau dokternya kurang connect dengan kita, kita juga nggak terlalu nyaman dong untuk menceritakan hal detail gitu kan. Nah, sama halnya kayak kasus pasien-pasien kita yang adaptasinya kurang gitu. Jadi ya memang kita connect dulu sama anaknya gitu. Toh juga connect, lama-lama juga kita tarik-tarik ke treatment yang kita inginkan juga bisa gitu. Ya jadi gini, kalau memang ntar orang tuanya apa namanya bilang lama lah atau apa, ya kamu tinggal jelaskan, Bapak Ibu, kalau saya mau kasih treatment ini butuh yang namanya apa, gitu kan. Salah satu aspeknya butuh kepatuhan. Nah, gimana mau patuh, gimana mau anak ini bisa ikutin kita punya treatment kalau anak ini nggak merasa connect dengan kita, nggak merasa kenal, nggak merasa, oh, aku akan main sama Om Alif. Di kelas ini aku akan belajar sama Om Alif. Kalau tidak se-connect itu gimana mau main gitu. Yang ada gimana mau bersama kamu gitu. Yang ada dianya nggak sabaran mau keluar, kerjaannya nangis-nangis doang, berdiri dan menunggu kapan pulang di belakang pintu doang gitu. Itulah pentingnya connect gitu. Jujur pasienku yang aku elus-elus itu kok tertinggalnya jauh banget gitu. Umurnya hampir 4 tahun. Tapi ngomong untuk satu kata pun belum kelihatan. Meniru misalnya nih, meniru satu kata yang ujung-ujungnya doang itu belum kelihatan guys gitu. Dan anak ini kalau masuk kelas kerjanya apa? Nangis, diajak susah. Jadi apa yang harus aku lakukan? Ya udah aku connect aja dulu sama anaknya. Cuma begini-gini doang dong. Yang aku lakukan gambar matahari sambil nyapa, sambil ngajak ngomong. Halo, hari ini Tante Sarah mau main sama kamu ya. Kita main apa? Nah, gitu, connect gitu dulu gitu. Makan waktu iya 15 menit gitu sampai akhirnya kayaknya nih anak udah nih. Aku rasa kita sebagai terapis punya feel lah nih anak nih kayaknya udah nurut nih sama gue nih, pasti punya feel lah. Nah, begitu udah terasa kelihatan anak ini udah connect, di mana saat kita tidak melakukan koneksi itu lagi, misalnya yang tadi nulis-nulis itu
dia malah narik tangan, berarti kan sudah masuk nih di FLDC 2 gitu. Dia udah mulai engage lah sama kita. Nah, baru deh mulai tarik ulur dimainkan. Yuk, Tante Zara mau ajak kamu main ke situ. Yuk, yuk, yuk. Kita berdiri sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ayo kita jalan ke sana gitu. Mainin juga itu gitu sambil nyanyi-nyanyi, cerewet sana sini. Harus gitu ya. Jadi harus all out guys, nggak boleh malu-malu kucing gitu ya. Gitu. Kita sebagai terapis udahlah nggak usah pencitraan yang elegan, anggun, nggak usah. Itu kalau kita tidak bekerja ya. Kalau kita sedang tidak bekerja baru boleh begitu. Gitu. Kalau menurutku. Nah, dari udah connect, aku ajak, terus dia minimal ngikut lah, nggak menghindar dari ajakan aku sesimpel jalan doang. Terus baru siapin mainan, udah deh, udah connect, lama-lama tugas buat dia kan masuk gitu. Pada akhirnya ketertinggalan perkembangannya dia itu perlahan-lahan ya kita kejar walaupun ritmenya agak lama gitu ya. Gitu apalagi case anaknya ASD. Nah, inilah agak lama lagi gitu. Gitu Liv. Jadi kurang lebih ya memang harus connect dulu Liv gitu. Terus ya setelah udah connect, udah terhubung, udah merasa oh seru juga ya main bersama Om Alif. Nah, itu baru kamu baru kasih tuh tugas dari kamu untuk dia. Gitu. Menjawab nggak, Liv? Atau masih ada yang perlu ditambahin? Iya, tapi kan, iya, maksudnya beberapa anak tuh emang ada yang, nah nggak tahu ya, beberapa anak tuh nemu yang emang udah lama banget gitu, kayak sampai 4 kali, 5 kali pertemuan baru baru mulai kayak gitu. Nah itu juga apa ya? Yang kayak tadi tuh, misalnya kan kita bawelin misalnya atau kita bikin fun gitu situasinya. Karena emang ada beberapa anak tuh yang nggak dapet gitu loh. Nah itu sebenarnya gimana sih? Maksudnya kadang gua sendiri pakai mainan, pakai suara tuh kadang nggak works gitu loh. Jadi sebenarnya tuh trial dan errornya tuh yang normalnya tuh apa ya? Berapa kali apa berapa lama sih gitu? Biar kita connect gitu. Apa emang sebenarnya mungkin beda-beda ya tiap anaknya. Cuman kadang itu bingung kok ini nggak dapet-dapet, kok ini cepet, kok ini lama gitu. Apa dari guanya gitu. Kan ada namanya individual differences, Liv. Tiap orang itu beda-beda. Ada juga kok anak yang adaptasinya 3 bulan, 3 paket. Ini pasiennya Nada juga nih. Gitu ya. Lagi-lagi pasiennya Nada. Faro, tahu Nada? Nah, itu aku dengar dia sudah 3 paket. Pertemuannya itu SI-nya seminggu 3 kali. Ya, 3 kali atau 4 kali sih, Nat? Tolong dikonfirmasi. Nah, kau bayangkan itu, setauku kan Nada, Tante Langgeng, Om Ipu, sama satu lagi Om Bayu deh. 4 kali kan? Seminggu 4 kali SI, 4 kali PW, kali 3 bulan. 4 kali 4, 16. 1 bulan 16 kali pertemuan, kali 3. 3 kali 18, 48 kali. Setelah 48 kali bertemu dengan tante-tante dan om-om ini, baru nih anak nggak nangis, Liv. Gitu kan, ada namanya aspek individual differences yang nggak bisa kita samain gitu. Dia lihat kok anakku ya anakmu unik-unik Nat gitu guys. Karena gini kalau kayak gitu untuk sampai ini anak minimal nggak nangis aja sudah 3 paket atau 4 paket tersendiri gitu. Itu belum ngerjain tugas, dia ngerti caranya meniti, dia ngerti caranya naik ke stepping board, itu belum ke situ, Liv, gitu. Baru kali-kali ini nih, minimal dia diajarin nih naik papan titik segala macam bolak-balik. Kenapa aku bisa bilang pasiennya Nada? Karena berkali-kali sudah saya seruangan dengan anak ini. Jadi saya ngeliat dong, dari nih anak masih nangis-nangis nggak jelas sampai akhirnya minimal dia tidak nangis dan bolak-balik gitu. Gitu Liv. Jadi ada aspek itu gitu. Jadi ya tiap orang beda-beda gitu loh.
Oke, gimana? Iya, Yes, iya, betul, belum dapat. connect, belum attune. Nah, terus berarti yang disampaikan ke orang tua tuh analisisnya apa sih, Za? Maksudnya, biasanya kan kalau gua ngomongin SI itu mungkin gua ngomongin modulasi, postur, dan lain-lain. Nah, kalau di sini nih, yang disampaikan orang tua, siapa sih? Kan karena tadi itu kan beda-beda tuh, tiap anak tuh. Kadang gua nggak Mm-mm. bisa nebak tuh dia ketawanya kan ada beberapa anak tuh yang ketawanya steaming gitu kan. Nah, cara nyampein ke Mm-mm. orang tua gimana sih? Ini dia ketawa nih kira-kira apa tuh kan kita nggak tahu di dalam kepalanya apa gitu. Nah, itu nyampeinnya tuh gimana Gini gitu. deh, ini itu kan pasienmu. Coba ceritain deh pasiennya kenapa gitu. Biar aku bisa ngerti kamu maunya kayak gimana. Enggak sih, ini kayak beberapa pasien tuh gue nemuin tuh, misalkan gini kan gue main sama dia tuh, misalnya di awal aja nggak yang terlalu lautan obstacle tuh enggak gitu, cuman sederhana aja misalnya main puzzle apa main slime gitu kan, gue bawelin tuh, nah Mm-mm. kadang dia seneng tuh, tapi senengnya kadang kadang bilang wow gitu, kadang ngoceh nggak jelas gitu, nah itu kadang gue bingung buat nyampein ke orang tuanya tuh, kenapa dia bisa kayak gitu tuh, apa ya maksudnya, kenapa gue harus lakuin itu, kenapa itu bisa terjadi, kadang tuh gue harus mikir lama banget baru gue keluar tuh, itu pun kadang nggak tahu gue bener apa salah nyampein ke orang tuanya gitu. Gue biasanya nyampein ya itu tadi sama sih, ini saya connect dulu ke anaknya, kalau udah connect baru bisa saya arahin kemana-mana, biasanya sih kayak gitu gitu. Nah cuman kadang ada beberapa anak yang gue nggak tahu gitu kenapa dia, ada tuh gue nemu anak steamingnya dia tepuk tangan, entah dia marah entah dia sedih tepuk tangan gitu, nanti kan gue bingung jelasin ke orang tuanya gimana gitu, cara connect pun gue bingung sebenarnya gitu maksudnya. Oke, steaming yang entah dia kenapa dia steaming begitu gitu. Kalau gue sampaikan aja steaming pada anak biasanya terjadi karena apa? Entah dia cemas, ketakutan, atau terlalu happy. Ini kenapa lagi? Oke, entah dia cemas, ketakutan karena yang dia laluin, atau karena dia terlalu senang. Tuh. By the way, amigdala yang terlalu aktif, ya, yang lebih aktif dari yang seharusnya, itu membuat sesuatu hal-hal kecil menjadi bahaya banget, gitu ya. Nah, kalau gue sampein aja kenapa steaming itu terjadi, gitu. Kalau bilang anak ini gimana, uh, gue harus jujur, gitu ya. Jujur, saya masih mantau nih, kira-kira uh, dia tipe yang karena terlalu senang atau terlalu takut atau memang nggak bisa ditebak. Ada juga yang memang nggak bisa ditebak gitu. Sudah ada tuh 2 pasien yang nggak bisa ketebak kenapa steaming itu terjadi. Satu tugas steaming, nggak ada tugas steaming. Terlalu takut steaming, kesenangan steaming, semua di steamingin. Gitu. Ada yang kayak gitu. Gitu ya paling tanya lagi biasanya kalau habis senang-senang itu gimana reaksinya, apakah sama seperti itu gitu ya, tanya ya, kembali lagi yaitu pentingnya kita dengerin feedback orang tua juga. Jadi kalau gue sih lebih ke uh, katakan aja faktor apa kira-kira steaming ini terjadi karena apa, dan coba didiskusikan kalau hari ini timbulnya setelah main ini dan ini, setelah begini begini begini, kalau di rumah ada nggak yang serupa gitu ya, tinggal kalimatnya aja dihalusin ya, tapi nggak jarang juga gue masuk ke steamingnya anak itu gitu biar connect apakah efektif. Beberapa efektif, ada yang ketakutan satu nyanyi itu ada gitu kan, iseng aja masuk cicak cicak, lama-lama ih siapa nih orang ngikutin gue gitu, setelah itu baru connectnya connect beneran sampai sekarang gitu. Ada juga yang baru satu tugas tim ini tangan nih begini nih, ya ya saya iseng dong, gue iseng dong
gue giniin juga, tapi ke matanya dia, tuk lama-lama, ih apaan nih ada benda lain gitu kan. Baru dia sadar, ada tangannya Bu Zahra nih, karena diliput ya jadi ibu manggilnya. Ada tangannya Bu Zahra nih. Baru tugas, ayo sini masuk tugas. Nah itu gitu. Connect-nya sih akhirnya ada beberapa case yang aku berusaha connect sama anak itu ya pakai streamingnya si anak gitu. Tapi lumayan work juga sih di situ. Gitu, Rif. Jauh dari pertanyaan kamu atau gimana? Oh iya, iya, dapat. Hah? Iya, ya ngerti. Jadi Iya, oke beda-beda lah semoga. cara ngomongnya aja berarti. Iya, dapat nggak sih apa yang gue tanyain? Iya, Oke, dapat. oke, baiklah. Ada lagi yang lain atau Alif lagi atau Nada lagi? Aku izin mau nanya boleh? Oh ya, oke. Kak Zahra, makasih ya udah ngebawain materi DIR ini. Jujur sangat tertarik sih Kak sama materi ini, tapi kayak masih ngawang-ngawang gitu loh Kak, belum terlalu paham. Nah, yang mau aku tanyain kan tadi kan dijelasin kan dari F edisi 1 sampai 6 ya Kak ya, bahkan sampai 9. Nah, Iya. yang mau aku tanyain tuh, misal nih Kak, misalnya anak A gitu kan, itu tuh awal masuk, dia masuk ke F edisi 1 dulu, nanti bertingkat selama sesi, atau emang, oh anak ini nih udah di F edisi 4 nih, atau gimana sih Kak cara nentuinnya? Gitu. Oke, tiap anak punya developmental masing-masing gitu. Nggak menutup kemungkinan masuk-masuk F edisinya sudah 5 gitu. Ya, jadi apa yang kita lakukan, kita maju dong ke F edisi selanjutnya, ke F edisi selanjutnya, ke 6 gitu. Kayak gitu. Terus tadi gimana? Ada juga yang dari 1, iya, 1, 2, udah masuk 3, jeblok lagi ke 1, ada gitu kan. Nah ya gitu Kak yang mau aku tanyain. Kalau udah jeblok, mulai lagi dari awal. Mulai lagi dari 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi. Terus karena minggu depan Tante Zara sakit, jeblok lagi ke 1, iya mulai lagi gitu loh. Ya namanya juga pasien, banyak hal yang nggak bisa kita tebak gitu kan. Minggu ini oke, aku siap mengikuti semua materi dari Tante Zara. Minggu depan, wassalamualaikum. Ada gitu ya. Gitu. Jadi ya, makanya untuk orang-orang yang nggak sabar, ini susah guys, karena memulai lagi dari awal gitu. Jadi kalau misalnya nggak menutup kemungkinan ya Kak, kayak misalnya oke awal nih udah oke nih F edisi 1, terus udah F edisi 4 udah mau ngikutin lalalala, terus tiba-tiba dia tantrum gitu loh Kak, terus kita balik lagi berarti F edisi 1. Ya, balik lagi. Kan F edisi 1 tuh regulasi diri. Tantrum berarti harus regulasi lagi dong. Balik lagi ke 1, pelan-pelan. Apakah 1 bisa langsung ke 3? Bisa aja, mungkin dia sudah tenang. Oke, kenapa hari ini? Terus maunya apa gitu? Mulai kalau memang anak itu bisa dinegosiasi, ya udah mulai kita diskusikan gimana baiknya untuk sesi hari ini gitu. Ya kita kan juga kenal ya apa namanya, penambahan tantangan segala macam, shaping. Kita juga kenal shaping kan. Kalau kebetulan setelah anak itu tenang, langsung kita bisa kasih kegiatan dan mulai dimasukin shaping itu, penambahan tantangan, ya bisa-bisa juga gitu. Tapi kalau kelihatan dari anaknya kayaknya ya udah deh stuck di situ dulu, terus nambahnya cuma 1, ya udah kok boleh buat gitu. Kita kan harus kembangin lagi kondisi saat itu gitu.
lebih baik maintenance yang sudah ada sih ya, daripada maksain naik, tapi hancur lagi. Oke, kasih ya Kak, kejawab banget Kak. Sama-sama. Bismillah. Oke. Pernah sih ada pasien yang oke, terakhir dia itu dia ini nggak pakai floor time sih. Terakhir oke, skill untuk lompat satu kaki bagus, apa namanya udah bisa ngikutin. Aku panggil, ya datang, nggak pakai lama. Minggu depan anak ini sakit. Oke, baiklah. Oh ya udahlah, nggak masuk sekali. SI-nya seminggu sekali, aku. Minggu depan, Bu Zara maaf, sakit. Mamanya yang sakit, jadi nggak bisa ngantar. Minggu kedua, oh ya udahlah. Minggu ketiga, saya yang sakit. Minggu keempat, mampuslah saya. Pernah juga begitu gitu. Udah bagus. Oke, karena 3 kali nggak datang, karena yang satu dia yang sakit, yang kedua emaknya, yang ketiga saya yang sakit. Kita mulai lagi lah dari nol gitu ya. Sering terjadi juga kok. Guys, kalau jadi terapis tuh. Yes, oke, ada lagi. Ada lagi yang perlu diluruskan atau mungkin terasa terlalu cepat. Sejauh ini aku udah belum ada pertanyaan tambahan. Oke, nambah dong. Iya, yang kemarin coba datang pas sesi teraplay siapa ya? Mi Aku tapi FK. sama Fitri. Fitrinya AFK kali itu. Soalnya gini, kalau kemarin kita sudah, kalau pada nyimak tentang teraplay, sebetulnya ini agak mirip ya. Nah, miripnya di mana si teraplay ini lebih ke relationship-nya aja sih, guys. Cara untuk membina hubungannya itu gimana. Beberapa referensinya untuk connect sama anak itu ada di teraplay, ada di buku ini sih, kalau menurutku. Gitu. Males ngomong, gue juga males ngomong. Oke, minggu depan siapa yang harus sharing? Asik. Fitri. Oke, baiklah. Ada lagi yang mau berpendapat? Enggak? Oke, kalau enggak, disudahin aja kali ya. Boleh. Oke, baik guys. Untuk hari ini dicukupkan dulu ya. Terima kasih untuk hari ini dan